Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'd. Pemirsa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas tema adab pergaulan dengan lawan jenis. Sudah menjadi sunnatullah bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa keterpikatan dengan lawan jenis. Rasa cinta yang kita miliki merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita rawat. Karena dengan cinta itu kita bisa melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Karena syahwat dan cinta itu merupakan fitrah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan agar kita selamat dalam menjaga cinta itu, dengan menjaga diri kita menjadi manusia yang selamat secara akidah, selamat secara perilaku dalam berhubungan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Syahwat yang ada di dalam hati kita, syahwat yang ada di dalam diri kita merupakan bawaan alamiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, karena manusia secara naluri memiliki syahwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan tata cara agar manusia tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan laki-laki dan perempuan di dalam Islam merupakan hal yang dilarang. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang melakukan interaksi yang berpotensi mendatangkan syahwat. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diharamkan melakukan interaksi yang mengarahkan dia melakukan perbuatan zina. Karena ketika seseorang melakukan perbuatan zina, seseorang akan menodai kehormatannya sebagai manusia yang mulia itu. Untuk itulah, pemirsa Channel rahimakumullah, pernikahan merupakan sunnatullah yang menjadi prosesi yang menghalalkan sesuatu yang awalnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang pemuda sudah mampu untuk menikah, disunnahkan untuk menikah agar supaya dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu ja. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah,
maka menikahlah. Karena dalam pernikahan itu akan menjaga pandangan dari perbuatan maksiat dan menjaga kemaluan dari melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam agama. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena dalam puasa itu ada penawar syahwat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kita analogikan pernikahan dengan bulan puasa ini, maka seseorang yang ketika dia puasa Ramadan, mereka dilarang makan dan minum di waktu siang, maka nanti di saat maghrib tiba, dia dihalalkan untuk makan makanan yang awalnya diharamkan. Demikian pula dengan hubungan dengan lawan jenis. Ketika pernikahan itu terjadi, maka sesuatu yang awalnya diharamkan oleh Allah menjadi dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu saja, sesuatu yang awalnya diharamkan itu menjadi berpahala jika dilakukan di saat yang tepat. Marilah momentum puasa saat ini kita jadikan untuk melatih diri kita menahan hawa nafsu, melatih diri kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang dilarang di saat yang tidak tepat, dan ketika saatnya itu diperbolehkan, maka itu berniat menjadi ibadah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa kemanfaatan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salihah. Terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.